Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Ternadi, Bapak Muhammad Isom SPD SD, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Yusuf SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus, yang saya hormati juga para Bapak Dewan, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum memulai acara inti, saya akan membacakan susunan acara dalam dimensi aksi nyata modul 14 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Iqbal Yusuf SPD. Susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD 1 Ternadi yang nantinya akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Isom SPD SD. Yang keempat ada kegiatan intinya dimensi aksi nyata modul 14 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Iqbal Yusuf SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Yang kelima ada tanya jawab dan yang keenam penutup. Menginjak acara yang pertama ada pembukaan. Marilah sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kita buka acara dengan umul kitab. Al-Aniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri.
Wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SD 1 Ternate yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Isam SPD SD. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 1 Ternate, yang kami hormati Bapak Iqbal selaku calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak penjaga sekolah SD 1 Ternate. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksinya modul atau budaya positif. Semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Shalawat dan salam kami aturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru SD 1 Ternate yang kami hormati, di sini kami akan memberikan sekedar acara Bapak Muhammad Iqbal dalam acara divinasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Nama perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Isam SPD SD selaku Kepala Sekolah SD 1 Ternate memberikan atasan langsung kepada Bapak Muhammad Iqbal Yusuf SPDI sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Kudus. Kita semua doakan semoga nantinya Bapak Muhammad Iqbal Yusuf dapat berhasil dan sukses selalu. Semoga nanti dapat menjadi contoh pada Bapak Ibu Guru yang lain supaya dapat mengikuti calon guru penggerak. Di sini kami selaku kepala sekolah dan seluruh dewan guru dan staf dari SD 1 Ternate sangat bangga dan mendukung dalam acara pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif, dan semoga acara ini bisa berjalan dan terus berlanjut. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dengan ini pengembangan budaya positif di sekolah adalah tugas seluruh aktivitas sekolah termasuk guru dan kepala sekolah. Masing-masing guru maupun kepala sekolah diwajibkan kalau ikut serta dalam mengikuti calon guru penggerak atau kepala sekolah. Mungkin mulai bulan ini juga ada pendaftaran calon
guru penggerak bulan-bulan ini. Dan kalau calon kepala sekolah penggerak mulai kemarin sudah ada pendaftaran. Terus untuk masing-masing SD, guru maupun kepala sekolah tentunya memiliki inisiatif dan cara tersendiri sesuai pemahamannya dan penerapan budaya positif untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi. Sebagai fasilitator yang selaku di guru atau ditiru yang benar menerapkan budaya positif di sekolah, perlu ditingkatkan refleksi penerapan budaya positif yang sudah diterapkan selama ini dan persamaan persepsi tentang konsep budaya positif yang benar sesuai dengan filosofis tokoh Ki Hajar Dewantara. Dengan tokoh Ki Hajar Dewantara itu mengenal semboyan itu ya ada semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngaso Tulodo ing madya namun kaso lutut uri handayani. Ing ngaso Tulodo mempunyai makna itu di depan jadi panutan atau contoh yang baik. Terus yang ing maju manut kaso bagaimana seorang pemimpin ada di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan semangat. Yang Puri Handayani, seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja yang terus memberikan semangat. Itu semboyan yang dari tokoh kita Ki Hajar Dewantara. Untuk Ki Hajar Dewantara itu gunanya untuk meluruskan kembali apa yang kurang dari dalam pelaksanaan budaya positif yang telah ditetapkan di lingkungan sekolah selama ini melalui kegiatan pembebasan pemahaman budaya yang positif kepada dewan guru, tenaga pendidikan, DID, atau tenaga. Untuk itu, Bapak Ibu guru dalam memberikan kegiatan contohnya aksi nyata ini bisa diterapkan pada siswa-siswanya untuk kegiatan yang positif. Misalnya di kemarin telah tayangkan mengenai aksi nyata supaya nanti dalam pembelajaran yang ada di 16 topik itu minimal 4 topik harus sudah diselesaikan dalam maupun aksi nyatanya itu. Kalau belum sampai aksi nyata walaupun belum di di ACC oleh dinas divalidasi, walaupun sampai ke topik 16 kalau jadi aksi nyata itu katanya berpengaruh kepada Bapak Ibu guru sendiri, karena kalau ada kegiatan ada dari dinas terus mempunyai masalah, kalau belum mengerjakan itu tidak akan diselesaikan. Itu nanti saya harapkan Bapak Ibu depan harus sudah selesai dalam topik 4 sampai ke aksi nyata. Terus kami lanjutkan itu dari aksi nyata bisa untuk dibantu ya Pak Ibu. Besok kalau aksi nyata
untuk keseruan Bapak Ibu guru supaya cepat selesai. Dengan demikian salah satu yang tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana memberikan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada karakter-karakter kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya yang positif. Ini dapat diterapkan untuk siswa-siswa di SD 1 lagi supaya dapat membiasakan budaya yang demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, khususnya di SD 1 Ternadi. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Ihsan SPDSD kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara inti yang keempat, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Iqbal Yusuf SPD. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ihsan selaku Kepala SD 1 Ternadi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD 1 Ternadi. Yang kami hormati juga Bapak Penjaga SD 1 Ternadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara 1.4 modul aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya selaku calon guru penggerak anak 7 Kabupaten Kudus, yaitu Muhammad Iqbal Yusuf SPDI dari SD 1 Ternadi. Yang kedua kalinya, salawat wassalam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau sehingga kita semua selalu diberi kelimpahan dan diberi kesejahteraan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya dalam acara diseminasi modul 1.4 ini, saya selaku calon guru penggerak anak Kabupaten Kudus merupakan tugas aksi nyata yang harus saya lakukan sebelum menuju ke lokakarya dan juga sebelum menuju ke modul 2. Dan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semua warga sekolah SD 1 Ternadi atas kesempatannya, sehingga pada kali ini saya bisa mendengarkan diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan calon guru penggerak. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu
Bapak Ibu guru yang syukur dan dekat, mari kita berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah kita yaitu sekolah yang tercinta SD 1 Ternate. Dalam diseminasi ini tentu saja kita tidak lepas dari tujuan pendidikan Indonesia, dan dalam hal ini saya ingin sedikit memberi ulasan tentang tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu Kiai Dewanto. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak itu. Artinya bahwa kita selaku pendidik haruslah tahu apa minat dan bakat dari anak didik kita, karena setiap anak itu membawa karakteristik yang berbeda-beda, baik itu karakteristik latar ekonomi, kemudian latar pendidikan, latar keluarga, sosial masyarakat, dan sebagainya. Paling tidak kita harus tahu apa yang ingin kita berikan kepada anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu tentang konsep budaya positif. Ada beberapa hal mengenai konsep budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan manusia dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah beberapa hal yang ada dalam konsep budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apalagi sekarang kita sudah menginjak era kurikulum yang baru. Walaupun kita masih sebagian menggunakan kurikulum 2013 yang disempurnakan, tetapi menginjak tahun ini di sekolah kita sudah ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang pelaksanaannya baru dilaksanakan untuk tahun ini, yaitu kelas 1 dan 4. Insya Allah untuk tahun depan kita laksanakan yaitu kelas 2 dan 5. Nah, nanti bertahap sampai semua kelas 1 sampai 6 ada kurikulum Merdeka. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin ada beberapa kata yang baru bagi kita, terutama yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin itu timbul pertanyaan, sebenarnya apa itu? Nah, itu nanti kita akan jelaskan di sini. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila tidak perlu kita gunakan sama sekali. Sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita menurut pembelajaran pada zaman dahulu, mungkin ketika pada waktu kita sekolah, ketika kita sebagai murid berbuat salah, biasanya guru itu langsung memberi hukuman, langsung memberi keputusan bahwa kita salah. Kadang kita waktu masih sekolah, hukuman itu berupa fisik, ada yang mungkin dijerit, bahkan dilempar penghapus. Seperti saya waktu kecil dulu di SD, saya itu sering dihukum karena melakukan kesalahan. Tetapi untuk kurikulum merdeka, terutama untuk para pembelajar yang baru ini, kita tidak boleh menghukum anak peserta didik kita tanpa ditanya-tanya dahulu. Artinya ketika pembelajar kita atau anak didik kita salah, kita harus bertanya dulu. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, baik itu nanti menanya, mengasuasi, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin didapat setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1964. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen 98. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya, ayo lakukan permainan cobalah buka secara berpasangan dengan angka sebagai berikut. Nanti ada beberapa permainan. Selanjutnya, nanti setelah itu kita melakukan diskusi. Yang pertama, apakah Anda atau teman membuka kepala tangannya? Mengapa? Apa alasannya membuka kepala tangannya? Yang kedua, apakah Anda atau pasangan menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sehingga ketika ada sebuah permainan,
tentu saja ada yang menjadi peserta, ada yang menjadi pemegang kontrol. Itu yang penting. Seperti kita di sekolah, kita sebagai pemegang kontrol yaitu sebagai manajer. Selanjutnya, siapa yang memegang kendali atau kontrol? Diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Sehingga sebagai seorang yang memegang kontrol, kita harus mempunyai sifat percaya diri dan yakin akan kemampuan kita. Kita tidak usah terpengaruh kepada hal-hal yang lain sehingga bisa membuat posisi kontrol kita menjadi goyah atau ragu-ragu. Kita harus tetap percaya diri akan keyakinan kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive. Bagaimana kita sebagai manusia diberi sebuah akal dan pikiran untuk bisa bertahan hidup. Misalnya ketika kita berada di tempat yang baru dan asing, mungkin kita akan kebingungan, atau mungkin ketika kita berada di hutan atau naik gunung yang tidak ada bahan makanan dan bahan minuman, kita dituntut untuk berpikir bagaimana mencari makan dan minuman yang ada di lingkungan itu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan akan merasa senang. Bagi kita sebagai manusia, tentu saja kebutuhan dasar itu minimal harus tercukupi. Kalau kita sekarang mungkin kebutuhan masalah pangan, kemudian sandang, kemudian kebutuhan papan. Nah, yang pertama kali adalah kalau kita kebutuhan apa Bapak Ibu? Papan atau pangan? Kalau punya papan tidak bisa mangan juga bahaya. Untuk kita agar bisa hidup tentu saja yaitu kebutuhan pangan yang kita utamakan. Oh, sadar dulu. Nah, itu memang seperti telur sama ayam duluan mana. Yang jelas kita kebutuhan itu minimal tercukupi. Apalagi untuk zaman sekarang tidak hanya papan, pangan, sandang, tetapi kebutuhan pendidikan itu juga sangat penting. Bahwa pendidikan di sekolah kita itu harus bisa paling tidak sampai setelah sekolah menengah, sampai sarjana. Karena kita tidak tahu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mungkin Bapak Ibu sarjana sudah tidak terpakai. Mungkin harus sudah S2 sampai S3, bahkan juga sampai dengan profesor itu. Selanjutnya yaitu dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambar representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Artinya dalam dunia berkualitas ini kita harus bisa mencari hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Sekiranya kita tidak punya kegiatan, kita bisa mencari kegiatan yang lain. Jangan sampai kita tidak punya kegiatan sehingga kita menjadi manusia yang suka melamun. Kalau sering melamun juga tidak baik. Maka Bapak Ibu Guru S1 yang saya banggakan, marilah kita isi hidup kita dengan kegiatan yang positif, baik itu kegiatan di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Kalau di masyarakat mungkin kita bisa sering mengikuti pengajian, mengikuti arisan, mengikuti teror wanita dan sebagainya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia.
Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa kita sebagai manusia dalam berperilaku jangan hanya ketika kita ingin dilihat atau diuji, kita ingin berbuat biar dilihat orang lain kita seperti itu, okay? Bahwa kita berperilaku usahakan dari kesadaran diri sendiri. Masa ada penghargaan atau pengakuan dari orang lain itu adalah hal yang lain, seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas ganda, kemudian hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Artinya apa? Bahwa setiap tindakan anak atau peserta didik kita ketika mereka benar itu tidak harus diberi penghargaan atau tidak harus selalu diberi hadiah. Kenapa? Kalau kita sering memberikan hadiah atau penghargaan kepada anak didik kita, mereka lama-lama akan berbuat karena ada maunya. Saya berbuat pengen ini biar dapat hadiah dari Pak Guru. Saya ingin mengerjakan ini biar mendapat hadiah dari Pak Guru atau Bu Guru atau mungkin dari sekolah. Artinya apa? Bahwa antara penghargaan dan hukuman itu harus kita selaraskan. Kemudian setiap anak yang salah juga tidak harus selalu kita hukum, ya. Mungkin anak itu melakukan sesuatu yang salah karena belum sadar atau juga kesadarannya, karena anak sekolah itu kan masih pemikirannya masih ingin tahu, mencari-cari dan sebagainya. Kemudian selanjutnya konsep disiplin bukan identitas sukses, itu konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kemudian selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Bapak Ibu guru SD tadi yang saya tanyakan, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yaitu pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Seperti itu, okay? Selanjutnya perbedaan. Ini Bapak Ibu guru ada suatu kasus untuk murid kita atau peserta didik kita. Kalau dalam kurikulum mereka disebut dengan pembelajaran, okay? Yaitu ada siswa sering tidak
mengerjakan PR. Ya, mungkin di kelas banyak sekali ketika kita memberikan PR ada beberapa anak yang lupa atau tidak mengerjakan PR. Hukuman: guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Guru marah dan siswa menjadi takut. Mungkin bapak ibu guru pernah melakukan ini, menghukum murid untuk maju ke depan selama 1 jam pelajaran. Dan itu kalau dalam kurikulum Merdeka, hukuman seperti itu sudah tidak dilakukan, karena itu bisa membuat murid menjadi trauma dan takut kepada gurunya, bahkan takut kepada mata pelajaran yang akan diikuti. Contohnya, dia takut belajar matematika karena gurunya ketika menerangkan matematika kemudian memberi tugas dia tidak bisa, lalu dihukum. Itu contohnya salah satunya. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di luar kelas atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, bahkan sampai mungkin saya pernah membaca di Quran sampai 10 dan 100 kali menulis catatan yang sama hukumannya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk selanjutnya tentang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Untuk dalam kegiatan calon guru penggerak dalam lomba karya, kami biasanya ketika dalam lomba karya akan dimulai, kita membuat keyakinan kelas. Nanti setiap peserta dimohon untuk menuliskan beberapa kalimat sebagai keyakinan kelas. Contoh yang harus disetujui oleh seluruh peserta. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Datang terlambat maksimal 10 menit boleh mengikuti loka karya. Tidak boleh merokok di dalam kelas. Kemudian tidak boleh izin tanpa persetujuan dari PP dan sebagainya. Itu beberapa keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga bagi peserta wajib untuk bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Selama ini kita, posisi kontrol kita dalam restitusi menjadi penghukum. Artinya ketika ada anak yang salah, kita langsung memberi hukuman, gitu. Tapi untuk posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer. Itu adalah posisi kontrol yang tertinggi dalam kontrol restitusi, yaitu bagaimana kita memanage kita sehingga anak didik kita bisa menjadi anak yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang kita dengungkan di S1 terapi. Untuk selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, nanti disuruh maju untuk dihukum. Kemudian membuat merasa bersalah.
Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa dengan kamu. Saya sudah sering memberitahu kamu bahwa kamu ketika upacara harus memakai atribut lengkap, baik topi, dasi, kaos kaki, sepatu dan sebagainya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai teman. Ayolah yang tertib, dua Pak Guru, dua Bu Guru bangga. Kali ini kamu Bapak maafkan ya, jangan diulangi lagi itu. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Dalam posisi manajer ini kita akan bertanya kepada anak solusi atau konsekuensi apa yang telah mereka lakukan seperti itu, okay? Untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk selanjutnya yaitu ini keyakinan kelas. Kita buat kemarin keyakinan kelas, Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas bisa diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini selanjutnya prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini ada kertas kecil-kecil. Itu adalah tulisan dari anak kita. Nanti anak menulis beberapa kalimat sesuai dengan keyakinannya, nanti ditempelkan. Kalau perlu itu ditulis. Nanti ketika anak terutama keyakinan ke sini, setiap peserta akan tahu, oh nanti jika saya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya seperti ini. Jika saya mau izin ke belakang, bagaimana caranya? Kemudian ketika saya bahkan lambat, nanti bagaimana konsekuensinya? Itu anak yang memberikan konsekuensinya sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat, sehingga semua dikembalikan anak untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kita sebagai guru hanya membimbing dan mengarahkan. Yaitu yang pertama, membuat keyakinan kelas adalah guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas dan meminta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas yang tersedia. Kemudian guru bersama murid meninjau jurnal pendapat dan mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Guru bersama murid meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah terbentuk dan menambahkan kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Itu ya, untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nanti kita suatu saat tiap kelas kita belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas, sehingga dan tiap kelas itu berbeda-beda nih, antara kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 berbeda-beda. Kemudian selanjutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian untuk teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian ini langkah-langkah sertifikat institusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian Bapak Ibu tentang tujuan restitusi, yaitu bagaimana kita menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Calon guru penggerak dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Artinya bukan murid yang terjajah seperti kurikulum pada zaman dahulu. Kemudian selanjutnya ini untuk pengalaman melaksanakan sertifikat restitusi. Ketika ada anak yang salah, Bapak Ibu guru, kita tidak boleh langsung menghukum di depan anak-anak yang lain. Jadi prosedurnya nanti ketika ada anak yang salah, kita panggil di ruangan yang khusus. Kemudian kita tanyakan apa motivasinya, apa perbuatan yang telah dilakukan. Setelah itu kita memberikan arahan dan bimbingan agar anak itu mau menebus konsekuensinya dengan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Setelah itu baru kita memberikan nasihat kepada anak agar anak jangan mengulang kesalahan yang sama. Itu prosedur dari pelaksanaan ketika restitusi. Untuk selanjutnya ini ada budaya positif di sekolah kita, yaitu ada Jumat bersih. Ini kita semua bersama-sama setiap Jumat melakukan Jumat bersih, ya, baik di halaman maupun di luar sekolah. Ini budaya positif. Yang selanjutnya budaya positif yang lain yaitu ada pembacaan Asmaul Husna, lagu nasional di depan, kemudian juga ada membaca buku di perpustakaan dan ada ibu guru pendamping yang mengawasi, sehingga anak ketika berada di dalam perpus tidak hanya gojek dan bulanan saja, tapi diarahkan. Itu di perpus diarahkan oleh ibu Yuli memberi pembelajaran kepada anaknya. Ketika ada anak yang rame diarahkan. Kemudian setelah selesai membaca disuruh untuk mengembalikan kepada tempatnya, jangan dibawa pulang. Boleh dibawa pulang tapi harus lapor kepada petugas perpus. Kemudian terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru, atas waktu yang telah diberikan. Mungkin setelah ini ada sedikit tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin bertanya. Insya Allah nanti jika saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Kalau tidak bisa, belum bisa, mungkin saya akan cari. Bisa bertanya di internet, bisa bertanya kepada teman sejawat saya, atau bahkan bertanya kepada PP saya. Kita semua di sini adalah sambil belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang belum pintar. Semuanya sejajar. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru lebih berpengalaman daripada saya. Saya di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan jika ada yang bertanya saya persilakan. Terima kasih. Baik, pada Ibu Verina.
nama saya Verina Aulia Jaya Alvika dari paparan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus, Bapak Muhammad Iqbal Yusuf, SPDI, dari SD 1 Ternate mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif sangat menarik dan bisa memberi semangat kepada saya untuk mengenal apa itu budaya positif. Yang saya tanyakan, apa itu nilai penggerak dalam diseminasi aksi nyata budaya positif? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Verina. Untuk selanjutnya, oke, Bapak Nur Hadi SPD SD mau bertanya. Monggo Bapak. Terima kasih. Dari paparan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus Muhammad Iqbal Yusuf SPDI dari SD 1 Ternate mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah bisa menambah pengalaman pada saya dan teman-teman untuk mengenal apa itu budaya positif. Tetapi saya di sini saya ingin bertanya, apa itu profil pelajar Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur SPD SD. Mungkin selanjutnya, baik kepada Ibu Yuli Mayasari SPD SD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Mayasari. Dari paparan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus, Bapak Muhammad Iqbal Yusuf SPDI dari SD 1 Ternate mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif sangat baik dan bisa memberi motivasi kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, apa budaya positif sekolah itu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua, yaitu dari Ibu Verina SPD SD kepada Bapak Nur Hadi SPD SD dan Ibu Yuli Mayasari SPD SD. Untuk pertanyaan yang dari Ibu Verina, yaitu tentang nilai dari guru penggerak. Di sini ada beberapa nilai dari guru penggerak, yaitu mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Artinya kita sebagai guru haruslah mempunyai nilai seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa kita harus mandiri, harus reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Sehingga dengan memiliki nilai-nilai ini kita akan bisa menjadi guru yang lebih baik dan menjadi guru yang lebih di hadapan anak-anak kita. Utamanya kita akan bisa menjadi seorang guru yang profesional yang didambakan oleh anak-anak didik kita. Kemudian selanjutnya yaitu tentang dari pertanyaan dari Bapak Nur Hadi SPD SD, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 unsur dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah seorang pelajar itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua adalah mandiri, bergotong royong, kemudian berkebinekaan berubah, dan kelima bernalar kritis serta kreatif. Kita sebagai seorang pendidik dalam kurikulum merdeka ini punya tujuan bagaimana pendidik anak kita tidak hanya pintar dalam ilmu, tetapi juga pintar dalam ilmu agama. Bagaimana anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus punya wawasan keagamaan yang kuat, sehingga ketika menjadi orang mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Yuli, yaitu tentang budaya positif, yaitu
budaya positif yang ditarik oleh Bu Yuli Yayasan SPD adalah budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif di dalam mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ini ada beberapa budaya positif yang ada di sebelah kita, yaitu yang pertama, setiap pagi sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa, ya. Kemudian kita juga pulang juga kita melakukan doa. Kemudian setiap Senin kita upacara, selanjutnya juga ada pembacaan Asmaul Husna dan lagu nasional. Kemudian juga untuk budaya positif yang lain, kita juga melakukan bersih-bersih setiap hari Jumat, juga ada jalan-jalan santai. Itu semua adalah beberapa contoh kaitannya dengan budaya positif. Itu mungkin yang bisa saya jawab Bapak Ibu Guru, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD 1 Ternate yang telah meluangkan waktu dan kerjasama atas acara diseminasi modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus, saya Muhammad Iqbal Yusuf dari SD 1 Ternate, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita semua bisa selalu diberi kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Untuk acara ini saya cukupkan sekian. Apabila saya selaku memberi materi ada salah dan kata dan gila, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba digabungkan sama materi.